Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat siang. Ya. Selamat siang. Jadi, perkenalkan dulu kami dari kelompok 2 dengan anggota saya sendiri, Aisyah Nur Fathana, ada Anissa Nur Permata, ada Hikmah Yuli Pratiwi, dan Dani Ayu Nur Hasanah. Kita di sini akan memaparkan tentang anggaran ketahanan pangan. Pendahuluan akan disampaikan oleh Ayu. Silakan, Yuk. Yang pertama, anggaran ketahanan pangan digunakan untuk menjamin penyediaan pangan yang cukup dan aman bagi seluruh penduduk Indonesia, serta peningkatan daya saing petani dan pelayan. Anggaran ini berfokus kepada peningkatan produktivitas pertanian maupun perikanan dalam upaya mengatasi defisit produksi yang terjadi pada beberapa komoditas pangan utama. Yang kedua, upaya dukungan anggaran ketahanan pangan ada beberapa. Yang pertama, penyediaan bantuan sarpras produksi pertanian dan perikanan, bantuan benih dan bibit unggul, bantuan pupuk, pengembangan smart farming dan digitalisasi atau e-agrikultur, dan pengembangan kawasan secara terintegrasi, penguatan food estate dan korporasi petani, irigasi pendampingan dan penyuluhan, yang terakhir penanggulangan penyakit dan hama. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang data dari komparasi dari anggaran ketahanan pangan dari tahun 2019 sampai 2023. Nah, ketahanan pangan pada 2019 senilai 80,7 dengan tingkat pertumbuhannya masih minus 6,7. Nah, pada tahun 2020 kita sedikit naik dari nilai ketahanan pangannya 74,5 di angka pertumbuhannya minus 7,7%. Pada tahun 2021 nilai ketahanan pangan kita meningkat cukup signifikan di angka 85,9 dengan tingkat pertumbuhannya 15,4%. Pada tahun 2022 nilai ketahanan pangan kita naik juga dari 94,1 tapi pertumbuhannya turun menjadi 9,6%. Dan pada tahun 2023 nilai ketahanan pangan kita 104,2 dengan nilai pertumbuhan 10,7%. Dasar Undang-Undang Ketahanan Pangan bisa disampaikan sama Hikmah Yuli Pratiwi. Selanjutnya ada dasar undang-undang. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 secara substantif sejalan dengan definisi ketahanan pangan dari FAO yang menyatakan bahwa ketahanan pangan sebagai suatu kondisi di mana setiap orang sepanjang waktu, baik fisik maupun ekonomi, memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari sesuai preferensinya. Untuk bagian contoh kasus bisa dijelaskan oleh Anissa. Baik, yang contoh kasus itu ada kebanyakan restoran dan kafe ditutup, maka permintaan bahan pangan pun menurun. Akhirnya, bahan pangan yang sudah terlanjur diproduksi dalam jumlah besar mengalami penurunan nilai jual. Banyaknya UKM yang akhirnya harus gulung tikar di tengah situasi pandemi serta banyaknya pekerja yang dirumahkan juga berpengaruh pada akses ekonomi masyarakat terhadap pangan di mana daya beli yang dimiliki masyarakat pun menurun. Kemudian ada faktor alam antara lain kekeringan banjir, serangan organisme,
pengganggu tanaman atau penyakit, dan perubahan iklim mengakibatkan terganggunya produktivitas. Kemudian ada kondisi geopolitik dunia yang tidak stabil. Kondisi ini berpotensi mengganggu produksi dan rantai pemasokan pangan, menyebabkan tingginya harga komoditas dalam negeri dan menimbulkan resiko krisis pangan. Ada juga kualitas SDM, contohnya seperti tingkat pendidikan yang relatif rendah dan petani yang menua. Kemudian ada digitalisasi pertanian dan tata kelola sistem pangan belum optimal. Ya, selanjutnya ada peran pemerintah. Yang pertama adalah meningkatkan produktivitas komoditas pangan. Yang kedua adalah mendorong terciptanya SDM dalam daya saing dengan penguatan. Yang ketiga, korporasi, modernisasi, dan peningkatan penyuluhan. Keempat, mendorong pemanfaatan teknologi dan data, pengembangan iklim inovasi. Yang kelima, memperkuat sistem logistik pangan nasional, transformasi sistem pangan berkelanjutan. Dan yang keenam ada akselerasi penyelesaian pembangunan sistem irigasi bendungan atau waduk. Nah, itulah sedikit pemaparan dari kami tentang anggaran ketahanan pangan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Nurul kolami wa mayyitsyurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.